Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Senang sekali saya bisa menyampaikan renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita sampaikan dan kita renungkan terambil dari Amsal 4 ayat 23. Namun terlebih dahulu kita menyatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang Maha Baik, hanya kebaikan-Mu lah sampai saat ini kami bisa merasakan serba kecukupan dalam keseharian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terlebih pada saat ini, Tuhan hendak menyampaikan firman kebenaran dari-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami menyadari bahwa hanya kebenaran firman-Mu lah yang menjadi pelita untuk kami gunakan hidup dalam keseharian. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati kami masing-masing, sehingga kami bisa mengetahui, menerima kebenaran sabda-Mu melalui perenungan hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia dan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amsal 4 ayat 23. Begini firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, perenungan dari Amsal 4 ayat 23 kami beri judul Hati-hati dengan hatimu. Hati-hati dengan hatimu. Ada sebuah cerita, Bapak Ibu yang terkasih, seorang nenek yang tiap hari selalu menggerutu, tepatnya nenek itu mengomel karena menggunakan suara yang didengar oleh seluruh isi rumah. Ketika nenek itu melihat cucunya yang selesai menyapu lantai dan teras rumahnya. Protesnya di dalam hati demikian. Anak sekarang itu jauh dengan masa kecilku, apalagi anak gadis. Kebersihan itu menjadi nomor 1. Masa iya menyapu lantai tidak bisa? Kemudian nenek tersebut memanggil anaknya. Rupa-rupanya anaknya, anak laki-laki itu adalah orang tua dari cucu yang diomel tersebut. Dia bilang demikian dengan anak laki-lakinya. Nak, lihat itu. Anakmu yang sudah sebesar itu menyapu saja tidak bisa. Debu di sana-sini masih nampak. Dengan muka cemberut, si nenek tersebut masuk ke kamar. Paginya nenek itu mengulang lagi. Tetapi yang diomeli, yang menjadi sasaran tembaknya bukan lagi cucunya,
tetapi menantunya juga kena sasarannya. Dan itu berlangsung tiap cucu atau menantunya menyapu lantai teras ataupun lantai rumahnya. Suatu pagi nenek tersebut dengan girangnya, dengan muka yang berseri-seri dan senyum yang cukup manis, habis minum teh yang dibuatkan oleh menantunya. Dengan suara yang agak keras, ia memanggil anaknya, "Nak, sini. Cantik benar cucuku hari ini." "Memangnya kenapa, Bu?" seru dari anaknya yang laki-laki tersebut. "Kamu ajari bersih-bersih ya, anak gadismu. Lihat, sekarang lantainya sudah kinclong banget. Saya melihatnya sendiri," begitu kata nenek tersebut. Dengan hati yang tenang dan minum kopi hangat yang disediakan oleh ibunya, atau dengan tepatnya oleh istrinya, anak laki-lakinya menyahut demikian, "Iyalah Bu, cucu siapa? Jelas cantik lah. Bukannya cucumu tersebut tidak pandai bersih-bersih, tetapi kacamata Eyang Putri yang banyak debunya tadi malam sempat saya bersihkan." Sambil menyeruput teh hangat yang disediakan oleh menantunya, Eyang Putri atau nenek tersebut bilang, "Wah, badalah, iya toh. Itulah kenyataan hidup. Bagai kacamata yang tiap hari terkontaminasi oleh debu, terkotori oleh debu, sedikit atau demi sedikit debu tersebut menempel pada kacamata. Kalau debu yang menempel pada kacamata tersebut tidak dibersihkan, akibatnya semua yang di depan mata itu nampaknya tidak baik. Debu pun akan terlihat dan semua yang ada di mata, di depan kacamata, kelihatannya buram. Begitu pula Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup ini, apa yang kita lihat pada saat menilai seseorang tergantung dari kejernihan pikiran, kejernihan hati. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran bersih, maka bersih pula tutur kata. Tidak menyakitkan orang yang mendengarkannya. Pada gilirannya, jika perkataan kita bersih, enak didengar, menenteramkan, merasakan orang yang di depannya ayom dan ayem, bersih pula perbuatan kita. Ibarat pabrik modern yang sudah memanfaatkan sistem otomatisasi yang sedikit menggunakan tenaga manusia. Ibarat hati, ibarat ruang kontrol yang menggerakkan dan menghentikan kerja mesin yang ada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hati mewakili pribadi manusia, sehingga penulis Amsal
mendorong agar hati kita dijaga benar-benar. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa hati harus dijaga? Jawabnya atau alasannya yang pertama adalah satu, dosa membuat hati manusia selalu menginginkan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Banyak orang berhasrat mengikuti dan memuaskan hawa nafsunya. Alasan yang kedua adalah hati manusia tidak bisa dipercaya. Dalam Alkitab kita mengetahuinya bahwa bangsa Yehuda sekalipun menyembah Tuhan, tetapi pada saat yang bersamaan mereka juga menyembah berhala. Mereka mendua. Mereka menipu Tuhan dengan ibadah-ibadah yang palsu, ibadah-ibadah yang tidak benar. Lalu apa bagi kita umat kepunyaan Tuhan untuk berbuat? Petunjuk firman Tuhan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bunyi Mazmur 15 ayat 12. Hati yang baru adalah pribadi yang bisa menetralisir semua racun rohani yang masuk, yang bercokol dalam hati kita. Misalnya mendoakan orang yang menzalimi kita, atau orang-orang yang hendak atau sudah membuat hidup kita sengsara. Memang tidak mudah untuk kita lakukan. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Semua peraturan rohani bisa kita lakukan bila kita berserah dan mau menerima pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.